Pada episode hari ini, alur cerita semakin penuh emosi ketika Kayla benar-benar menerima SP3 dari Kenzo. Surat peringatan itu menjadi sinyal bahwa karirnya sebagai asisten pribadi di kantor bisa berakhir kapan saja. Kayla yang biasanya tegas dan cukup percaya diri kini tampak hancur. Ia menangis sendirian di kamar sebelum akhirnya memberanikan diri untuk berbicara dengan Mutiara. Dalam keadaan kalut, Kayla menceritakan bagaimana dirinya diperlakukan Kenzo. Ia merasa dipermalukan karena dianggap tidak becus bekerja, padahal menurutnya ia sudah berusaha keras. Rasa kecewa, takut, sekaligus sedih bercampur membuat Kayla sulit menerima kenyataan. Ia bahkan mengakui kalau dirinya benar-benar khawatir akan kehilangan posisinya yang sudah ia banggakan sejak lama. Mutiara yang mendengar cerita itu tampak kebingungan. Di satu sisi, ia tidak tega melihat Kayla menangis begitu hancur. Namun di sisi lain, ia tahu kalau Kayla selama ini juga ikut berada di bawah pengaruh Sandra yang sering memperlakukannya semena-mena. Dengan hati yang tulus, Mutiara berusaha menenangkan Kayla, mengingatkan bahwa mungkin semua yang terjadi adalah ujian agar Kayla bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Sikap lembut Mutiara membuat Kayla semakin bingung antara masih merasa kesal dengan kehadirannya, tetapi diam-diam terharu karena Mutiara tidak pernah menunjukkan kebencian. Sementara itu, kabar tentang ancaman pemecatan Kayla sampai juga ke telinga Sandra. Namun, alih-alih marah karena Kayla dalam posisi terjepit, Sandra justru tidak peduli jika Kayla benar-benar dipecat. Baginya, Kayla hanyalah pion yang bisa digantikan kapan saja. Yang membuat Sandra benar-benar murka adalah ketika mendengar desas-desus bahwa Kenzo berniat menjadikan Mutiara sebagai asisten pribadi barunya. Sandra merasa itu adalah penghinaan besar. Bagaimana mungkin seorang gadis yang dulu dianggap tidak pantas bahkan sempat dijadikan pembantu di rumahnya, kini bisa naik derajat hingga berada di posisi dekat dengan Kenzo? Sandra takut hal itu akan membuat Mutiara semakin dipercaya, bahkan bukan tidak mungkin menjadi bagian penting dalam perusahaan maupun keluarga. Rasa benci dalam hatinya semakin membara, ia pun bertekad tidak akan membiarkan Mutiara mengambil posisi itu dengan mudah. Di sisi lain, Pak Aditya yang mengetahui rencana Kenzo justru diam-diam merasa senang. Ia tahu bahwa menjadikan Mutiara sebagai asisten pribadi bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga cara halus untuk mendekatkan hubungan mereka berdua. Ikatan batin yang kuat sebagai ayah kandung membuatnya yakin bahwa Mutiara lebih layak dipercaya dibanding siapapun. Kisah pun berakhir dengan sebuah ketegangan baru, Kayla yang larut dalam kesedihan, Sandra yang mulai menyiapkan rencana licik untuk menggagalkan Mutiara, Kenzo yang sudah bulat mengambil keputusan, dan Mutiara yang masih belum percaya kalau dirinya bisa berada di posisi yang begitu penting. Semua itu menjadi titik awal pertarungan kepentingan yang jauh lebih besar. Jika pada akhirnya Kenzo benar-benar menunjuk Mutiara sebagai asisten pribadinya, maka posisi Kayla akan berubah drastis. Awalnya ia sempat merasa cemburu dan kalah, tetapi setelah melewati masa sulit, Kayla justru bisa melihat bahwa Sandra selama ini hanya memperalat dirinya. Ketika Sandra marah besar mendengar kabar penunjukan Mutiara, Kayla mulai merasa jengah. Ia sadar Sandra tidak pernah peduli dengan nasibnya, hanya peduli pada bagaimana caranya menjatuhkan Mutiara. Dari sanalah perlahan hati Kayla melunak. Alih-alih melawan Mutiara, ia memilih untuk mendukung. Bahkan dalam beberapa momen, Kayla bisa menjadi sekutu baru bagi Mutiara. Ia yang sebelumnya tahu banyak rahasia Sandra akan menjadi sumber informasi penting. Dengan begitu, Kayla secara tidak langsung membantu melindungi Mutiara dari jebakan-jebakan yang sudah pasti akan dipasang oleh Sandra. Hubungan Kayla dan Mutiara pun perlahan berubah. Dari yang tadinya penuh curiga, beralih menjadi hubungan yang saling menghargai. Kayla mulai kagum dengan ketulusan Mutiara yang tidak pernah membalas kebencian dengan kebencian. Ia merasa lebih baik berdiri di pihak Mutiara daripada terus-terusan berada di bawah bayang-bayang Sandra yang penuh manipulasi. Sementara itu, Sandra tentu tidak akan tinggal diam.
Ia akan semakin kalap melihat Kayla berbalik arah. Baginya, pengkhianatan Kayla lebih menyakitkan daripada penunjukan mutiara itu sendiri. Sandra merasa dikhianati oleh orang terdekatnya, dan hal ini membuat amarahnya semakin membara. Ketegangan di rumah Sandra semakin terasa sejak Kenzo mulai memberikan SP3 kepada Kayla. Kayla memang tampak murung, ia bahkan sempat meneteskan air mata ketika menceritakan kepada Mutiara bahwa posisinya sebentar lagi akan hilang. Mutiara dengan segala ketulusannya justru berusaha menghibur Kayla dan meyakinkan bahwa ia tidak pernah ingin merebut posisi tersebut. Sikap Mutiara itu membuat Kayla tersentuh. Ia mulai melihat betapa berbeda Mutiara dengan Sandra, yang selalu menyuruhnya melakukan hal-hal licik. Ketika kabar mulai beredar bahwa Kenzo kemungkinan besar akan menunjuk Mutiara sebagai asisten pribadinya, Sandra langsung meledak amarahnya. Ia memanggil Kayla dengan nada tinggi, menuntut agar sepupunya itu melakukan sesuatu untuk menjegal Mutiara. Chandra bahkan menyalahkan Kayla karena dianggap tidak becus menjaga posisi dan kini Mutiara malah bisa melangkah lebih jauh. Dan takut. Senang karena akhirnya ada yang menghargai dirinya, takut karena ia sadar betul posisi ini akan membuat Sandra dan Rianti semakin membencinya. Ia tahu betul bahwa pemecatan Kayla dan pengangkatan dirinya akan menjadi bara api baru dalam rumah itu. Namun yang membuat Mutiara sedikit tenang adalah dukungan penuh dari Pak Aditya. Tanpa ia sadari, sejak awal Pak Aditya memang merasakan ikatan batin dengannya. Saat melihat Mutiara terpilih, Pak Aditya tampak begitu bahagia, bahkan lebih bersemangat dibanding Kenzo sendiri. Dukungan itu membuat Mutiara yakin bahwa ini bukan hanya sekadar keberuntungan, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang akan mempertemukannya dengan kebenaran tentang siapa dirinya. Sementara itu, dari kejauhan, Sandra dan Kayla sama-sama menatap Mutiara dengan penuh kebencian. Sandra merasa dipermalukan, Kayla merasa digantikan. Keduanya mulai menyimpan dendam yang akan segera mereka lampiaskan. Dan Rianti, ia hanya bisa menahan amarah dalam hati, seakan tak rela melihat anak kandungnya sendiri justru mendapat tempat terhormat di sisi orang yang selama ini ia jauhi.